Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tazkiratan lil ibad wa taqwiyatan lil muttaqin minal muslimina ilal ibadah. Wassalatu ala sahibil milladit tahirah warridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ulama'il ummati fi kulli zaman. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga bisa kembali ngaji kitab hadis qudsi. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Al-Mawaid Al-Imam Al-Ghazali, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabil kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa thumma ila hadratil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa li walidahi wa li masyayikhihi syaulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Summa ila arwahi Bapak Wirat Songko, Bapak Supriyati Gunawan Siwi, Ibu Etsi Pertiwi, Ibu Ita Rosalita. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Waladhdallin. Amin. Wa thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdatina jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Sampai Al-Mau'idhah 20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-Mau'izatul Ishruna, nasihat ke-20. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, Ya ayuhan nasu, wahai manusia,
La aisha, tidak ada penghidupan. Kat tadbiri, yang menyamai aturan. Jadi ini maksudnya tidak ada kehidupan yang menyamai aturan. Wala waro'a, tidak ada sikap wirai. Kal kafi, seperti yang menjauhkan. Anil ada, dari gangguan. Wala hubba, tidak ada cinta. Arfa'a, yang lebih tinggi. Minal adabi, dari tata krama. Wala syafi'ah, tidak ada penolong. Kat taubati, yang menyamai tobat. Wala ibadata, tidak ada ibadah. Kal ilmi, yang menyamai ilmu. Wala solata, dan tidak ada solat. Kal khosyati, yang menyamai rasa takut. Wala dhofaro, tidak ada kesuksesan. Kasobri, yang menyamai kesabaran. Wala sa'adata, tidak ada kebahagiaan. Kat taufiki, yang menyamai pertolongan Allah. Wala zaina, tidak ada perhiasan. Azyanu, yang lebih indah. Minal akli, dibanding akal sehat. Wala rafiqo, tidak ada kawan atau teman. Anasu, yang lebih menghibur. Minal khilmi, dibanding kelembutan. Ya bena Adam, hei anak Adam, tafarrok, fokuskan pikiranmu.
li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Amla'a, niscaya aku penuhi. Qalbaka, hatimu. Ghaniyan, ghaniyun, dengan kekayaan. Wa ubarik, dan aku berkahi. Fi rizqika, rizkimu. Wa ukhillu, dan aku letakkan fi jismika, dalam tubuhmu, rohatan, rasa tenang. Wala taghful, janganlah kamu lupa. An dzikri, zikir padaku. Fa in, jika ghafalta, kamu lalai, amla'u, aku penuhi. Qalbaka, hatimu. Fakron, dengan kefakiran. Wa badanaka, dan tubuhmu. Ta'aban, ku penuhi kelelahan. Wa nasoban, dan kepayahan. Wa sodroka, dan hatimu. Hamman, ku penuhi kegelisahan. Walau andaikan absorta, kamu melihat, ma bakia, berapa sisa, min umrika, umurmu, la zahatta, tentu kamu akan zuhud. Fi ma baqiya, pada sisa, min amalika, harapanmu.
Ya bena Adam, hei anak Adam, bi'afiyati dengan kesehatan dariku, qawaita kamu mampu ala taati berbuat taat kepadaku, wabi taufiki dengan pertolonganku, Adaita kamu tunaikan faridoti kewajibanku, wabi rizki dengan rizkiku, qawaita kamu mampu ala maksiati berbuat maksiat kepadaku, wabi masyiati dan dengan kehendakku, tasya'u ma tasya'u kamu berbuat seenakmu atau semaumu. Itu satu kalimat, tasya'u ma tasya', kamu berbuat semaumu. Ya bahasa Jawa ya sakarepmu dhewe. Wabi irodati dengan kehendakku, turidu ma turidu, itu juga satu kalimat, kamu berbuat semaumu, sama dengan tasa umatasa. Ya kalau bahasa Jawa yang depan tadi ya sakarepmu, kalau yang ini turidu matasya ya sagelemu, karepmu dhewe. Li nafsika untuk dirimu, wa bi nikmati dan dengan nikmatku, kumta kamu bisa berdiri, wa qa'ata kamu bisa duduk, wa roja'ta dan kamu bisa kembali, wa bi kanafi dengan naunganku, amsaita kamu bisa memasuki sore hari, wa asbahta dan kamu bisa memasuki pagi hari.
wa fi fadli, dan karena wa fi fadli, karena anugerahku, ishta, kamu bisa hidup, wa fi nikmati, dalam nikmatku, taqallabta, kamu bergelimang alias glamor. Wa bi'afiyati, dan dengan kesejahteraanku, tajammalta, kamu bisa berhias, summa, kemudian tansani, kamu lupa kepadaku, wa tadhkuru, dan kamu mengingat, ghairi, selainku, falimala, mengapa kamu tidak tuaddi, menunaikan haqqi, hakku, wa syukri, dan bersyukur kepadaku. Saya jelaskan dulu kenapa Allah mengingatkan kita, ya ayuhan nas. Ini yang di atas, wahai manusia, tidak disebut anak Adam tapi manusia. Ya berarti sudah tua kalau disebut ya ayuhan nas. Kalau anak Adam, anak-anak kan masih kecil. Wahai manusia, la aisha katadbir, ya. Tidak ada penghidupan, pangupo jiwa bahasa Jawa, ya, yang melebihi aturan. Jadi hidup itu harus sesuai dengan aturan. Ramadan waya poso, kan Allah sudah menjelaskan di Quran, nikmat yang terbaik yang diberikan Allah itu di bulan Ramadan. Orang yang mendapatkan anugerah yang terbaik, ya ini yang malam-malam gini diberi kenikmatan bisa ngaji, nggak sibuk terus dengan dunia. Makanya saya itu sebenarnya jadwal saya hampir 30 hari sibuk. Terus saya cari orang yang bisa menggantikan saya. Jadi lebih baik saya bayar aja dengan kegiatan-kegiatan saya yang selama 30 hari di Kediri. Hanya yang saya hadiri ketika ada acara seperti wali kota. Tapi yang mewakili saya bilangi, kamu jangan punya perasaan lek sing teko wali kota hadir, enggak. Nanti kan kalau saya nggak hadir yang dimarahi banyak orang. Okay. Jadi ini aturan-aturan kehidupan itu kita ikuti. Nah ini kan aturannya Allah. Nah kalau ingin hidup ukhrawi dan duniawi seimbang, ya hiduplah seperti di bulan Ramadan. Allahumma afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu kan doanya seperti itu, doa. Makanya semakin banyak kita beribadah di bulan Ramadan dan bersyukur, nanti semakin banyak anugerah Allah yang diberikan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya, tidak pernah terbersit di dalam hati sebelumnya. Nah Allah ini menyindir kita
kita itu sudah tidak pernah ngundang Allah lagi dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Gusti Allah itu ora tau diundang saiki. Ono acara apa-apa gak tau diundang. Ya. Ngundang-ngundang Gusti Allah itu menghadirkan Allah ketika susah. Ya. Ini jadi Allah itu menyindir kita, Allah tidak lagi diundang. Ya, ketika manusia mengaku menjadi duta besar kesombongan, ya, berjubah agama, lebih tidak mengundang lagi. Kita yang biasa begini aja kadang nggak mengundang Allah. Coba kalau makan tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Paling ditutup birahmatika ya arhamar rahimin, gitu kan. Saya selalu berbuka bertiga di belakang di kebun itu. Ayo dibaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat tama wa dalatil uruq. Ya. Dan ingatlah bahwa rizki yang ada di depanmu ini di atas meja ini adalah pemberiannya Allah yang datangnya tidak sampai membuat kamu sengsara. Terus ngomong, iya teman saya itu ikut jualan mamanya begini. Ya sudah, besok kamu jualan dan kasih uang jualan, mau nggak? Loh iya kan, akhirnya kan bandingkan temannya yang dengan seusia untuk mendapatkan uang jajan harus jualan. Nah itu harus mengajari anak-anak kita juga bersyukur, hidup itu ada aturannya. Jangan sakarpe dewe matasya'u itu kan sakarpe dewe maturidu ya sak karepmu dewe ya sak enakmu dewe sak enak udelmu dewe. Allah sudah menjelaskan gitu ya. Nikmati kalau Ramadan, nanti kan masih ada waktu yang lebih banyak di luar Ramadan. Disuruh istirahat sejenak aja, merehatkan pikiran, merehatkan badan, merehatkan hati di bulan Ramadan. Ya, kok sih masih tidak terima dengan adanya bulan Ramadan. Nah akhirnya ketika ada orang bicara kebenaran seperti ini, merasa gak enak. Saya ingatkan dengan dalil-dalil hadis qudsi. Ya, karena apa? Dulu itu saya mengingatkan orang dengan dalil-dalil hadis qudsi, kayaknya malah saya dianggap membatasi ruang geraknya dan sebagainya. Enggak, saya enggak membatasi. Saya tahu, saya karena sayang sama kamu melakukan ini saya larang. Kalau selama saya tidak melarang enggak apa-apa. Kalau saya larang jangan lakukan, nanti pasti ada efeknya yang tidak bisa kamu hilangkan, bisa-bisa seumur hidup. Ya. Akhirnya kebenaran dimusuhi, agama dijadikan alat tawar menawar. Ya. Allah hanya disebut dalam acara seremonial. Akhirnya kita ini diam-diam jadi duta besar kesombongan berjubah agama. Nah, kalau nggak mendengarkan apa yang disampaikan Allah, ini kan hadis qudsi, bahasanya kan nggak sulit-sulit, nggak terlalu puitis kayak Quran, no? Nah, dari hadis qudsi ini Allah itu bertanya kepada kita, benarkah kamu itu masih mengikuti agama Muhammad? Dulu itu sebutnya agama Muhammad, dinu Muhammad. Sebelum dirubah menjadi Islam karena sudah populer, dulu pertama muncul ajarannya Kanjeng Nabi itu namanya dinu Muhammadin, dinu Muhammad. Sebenarnya kamu itu masih pingin ngikuti ajaran Muhammad nggak sih? Loh, kalau ngomong belak-belakan gini, kowe ngaji gak saja nih pingin melok ajarannya Kanjeng Nabi apa enggak sih? Bukan saya ngomong yang ngaji enggak ya, kita bicara hadis qudsi. Allah menyampaikan ini kan dulu bertanya, kamu sebenarnya masih ngikuti agama Muhammad apa enggak?
Kalau enggak ya sudah, saya enggak perlu mikirkan kamu. Ini kata Allah. Jadi Allah itu bertanya kepada kita, apakah kamu masih mengikuti agama Muhammad? Atau kamu takut kehilangan dunia? Nanti kalau ya ikut, saya tetap ikut, digandoli buntute diculno dase. Jadi sama dengan begini, nanti mungkin kalau agama ini benar kan saya juga ikut selamat. Kalau agama ini nggak benar saya nggak ikut, terlalu banyak beban, kan gitu, ada orang kan begitu. Sama dengan kalau pilkada itu loh, nyumbang calon A sajalah, kali-kali kalau dia menang saya jangan dapat sesuatu, kalau dia kalah saya tidak punya beban. Jadi semua itu diikuti, nggak punya pendirian ya. Kadang-kadang kita itu takut kehilangan jubah-jubah dunia kita ya. Apalagi sekarang ini kita hidup di dalam pasar bebas agama. Pokoknya bebas ini agama. Nah, agama kita Islam ini sekarang sudah tua dan sekarang sedang hamil tua. Nah, agama ini sudah tua dan hamil tua lagi ya. Agama kita sekarang sudah tua dan sekarang sedang hamil tua, mengandung anak perkosaan, ideologi ya. Hamil itu karena perkosaan, ideologi yang ditaburi benih-benih keserakahan massal. Siapa sekarang yang nggak serakah? Dulu cuman Surokoh tok sing serakah, sekarang massal ini serakah. Nah, sekarang anak-anak hasil perkosaan sudah besar. Mereka mewarisi spiritual tanpa pegangan moral. Sekarang banyak orang ngaji tapi ya moralnya tidak baik. Banyak orang sekolah-sekolah agama nggak baik. Contohnya di medsos, mosok arek kuliah nang UIN pacare dibacok, lembung-bungan itu nanggone tempat-tempat umum karena cemburu terus pacarnya dibacok deh. Ya ini terus gimana lagi, kita nggak memfitnah, itu kan sudah tahu toh. Nah ya tadi medsos itu saya baca gini, ya Allah Gusti, lah ini terus gimana ini? Ya inilah anak-anak hasil perkosaan ideologi. Mungkin kuliah di UIN itu dulu pilihan terakhir karena di perguruan tinggi yang favorit nggak masuk, akhirnya larinya begitu. Kayak zaman saya dulu kan begini. Di zaman saya tahun 90-an, ya 89 90 itu kalau daftar UNER gak keterima, ITS gak keterima, IKIP Negeri Surabaya gak keterima, wis larinya ke IAIN, kan begitu. Saya lihat juga sekarang begitu. Kalau di perguruan tinggi, nah ini akhirnya kan yang kualitas rendah adanya di situ. Loh, padahal UIN pantes. Kata pepatah Jawa apa? Kalau guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Lah di UIN malah ada nyetak uang palsu loh. Saya terus kayak gimana? Walah, ini toh yang dimaksud oleh Allah dalam hadis qudsi, kalau agama ini sudah tua, semua orang itu memperkosa. Ya. Anak-anak hasil perkosaan itu sudah lahir semua, malah sekarang sudah besar. Malah semua bicaranya agama, mewarisi spiritual tanpa pegangan moral. Akhirnya sekarang mereka itu menjadi tim pemasaran akal sehat dan merasa memiliki misi suci. Semua orang itu sekarang merasa memiliki misi suci. Dunia butuh penjelasan dari kita. Kenapa agama dijual dengan diskon besar-besaran hari ini?
Nah, anak-anak yang lahir hasil perkosaan itu sekarang sudah besar. Mereka mengatakan, saya punya tiket VVIP masuk surga, ya kan? Nah, kita perlu menjawab, apakah mungkin anak-anak hasil perkosaan ideologi itu terus bisa menjamin kita masuk surga? Oh, kata Allah, wala waroha kal kafi anil ada. Bagaimana kamu bisa wirai sedangkan kamu tidak mau menjauhi hal-hal yang berdosa? Bagaimana kamu bisa mencintai sedangkan kamu tidak memiliki tata krama? Laki-laki ngejar cewek itu kan ya, kalau mencintai kan omongannya halus, halus. Golek wis nikah wis 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan geronjal naik motor, terus istrinya mengeluh ngomong kesandung itu aja. Waduh, suaminya ngomong apa? Duwe motor digawe srewatu disandung. Kalau dulu masih mencintai toto kromonya di depan cewek itu luar biasa, ya. Kalau udah jadi istrinya dimatak-matak no, dipicek-picek no, ya dah. Nah, di sini Allah itu menyindir ulama. Ulama membisu dan terdiam. Ulama sibuk menghakimi wanita-wanita yang tidak berjilbab dan memakai baju dan celana ketat. Tapi ulama ini melonggarkan kemaksiatan-kemaksiatan dan ketidakadilan sosial. Perkara-perkara sepele itu dikomentari, itu kok gak jilbaban, itu kok gak anu, kok celanane ketat, sopo itu kok gawe hoodie gitu celanane ketat sampai barang-barangnya ngecap. Terus kata Mas Wendy, ya Allah Gus, kalau nikmati ciptaan Allah yang indah. Jadi gimana, perkara gitu aja dibahas di Bahsul Masail, tapi ketidakadilan sosial ini dibiarkan. Ana wong sing ngomong jare mbelih sapi bendina 2000 ekor ngono ya bener apa gak jarno ae. Mbok ya dibuktekno ngono lho. Nah, ulama sibuk ceramah anti dunia. Ya, padahal dirinya sendiri tidak tahan dengan kemiskinan. Untung saya nggak anti dunia, malah saya kan nyuruh jamaah saya harus kaya. Kowe miskin gak mungkin tahan. Berat diuji kemiskinan, diuji kekayaan santai-santai aja. Nah, kemudian yang tidak mampu, akhirnya ulama uzlah dan kholwat di bukit-bukit sunyi. Mereka tidak lagi mendengarkan suara-suara dan ketidakadilan dan jeritan kelaparan. Sekarang umat beragama, umatnya Kanjeng Nabi ini kehilangan arah, kehilangan petunjuk dan kehilangan akal sehat karena propaganda duta-duta besar kesombongan yang berjubah agama. Kemudian saat ini agama kehilangan Tuhannya. Allah akhirnya menjadi kecil di hadapan manusia karena tahtanya sudah diruntuhkan para duta besar kesombongan. Nabi pemberi syafaat kehilangan janji, ya, karena direbut oleh duta-duta besar berjubah kesucian, ya. Mereka berkata, kalau kalian tidak menghormati kami, kalau kalian tidak taat kepada kami, maka kalian tidak akan mendapatkan syafaat di akhirat.
Dan nanti Nabi akan bersikap acuh kepada kalian. Itu ternyata betul itu. Ada nggak yang seperti itu? Jadi kelompok tertentu itu mengatakan dia orang yang bisa memberikan syafaat. Kalau kamu nggak menghormati kami, kamu nggak akan dapat syafaat. Nanti kamu di akhirat diplengosi Kanjeng Nabi. Ngomongi anak-anak hasil perkosaan ya begitu itu. Orang sekarang rajin beribadah semua, tapi mereka lupa siapa yang mereka sembah. Orang sekarang tahu betul jam tayang doa, termasuk nanti nuzulul Quran, tahu semua itu jam tayangnya kapan. Pokoknya minggu-minggu terakhir Gus, hari-hari ganjil, semua kan tahu jam tayang doa itu. Terus semuanya nanti berubah menjadi baju-baju ketakwaan, sorban, jubahnya pada ngantri, ya, di gerbang-gerbang. Kemudian mereka memakai baju, topinya ada logo kelompoknya. Kalau ada logo kelompoknya, ini nanti kamu yang dipanggil oleh Kanjeng Nabi yang dapat Lailatul Qadar. Tapi mereka kalau ditanya bagaimana kabar Tuhanmu, dia tidak bisa menjawab, wong tidak pernah ketemu Tuhannya. Tuhan yang kusembah sudah pergi, ya. Nah sekarang agama yang mereka ikuti bukan dinu Muhammad, bukan agamanya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi agama identitas kelompok. Nabi mereka adalah ketum-ketum mereka, ya, kan mereka harus ditaati sebagaimana mentaati Kanjeng Nabi. Wong kata Allah, "Tsumma tansani wa tadhkuruni ghairi." Ujung-ujungnya kamu tidak pernah ngundang aku. Istighosah saja ngundang aku, kamu cuman formalitas ben ketoke nyebut-nyebut aku. Kan gitu. Nggih, mungkin ada pertanyaan. Nggih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tinggal sehat ini kedua buku ini nanti terus menjelaskan bahwa Allah menyuruh kita menyuruh manusia ya karenanya ibadah itu untuk fokus beribadah. Nah di sini yang menjadi pertanyaan, ibadah yang dimaksud itu apakah ibadah dalam bentuk puasa, sholat, zakat dan sebagainya, ataukah ibadah itu yang dimaksud adalah seluruh aktivitas manusia yang itu dilandasi sebagai suatu ibadah. Contoh bekerja itu kan juga ibadah. Itu terus pertanyaannya, ibadah yang mana yang dimaksud Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sholat itu apa ibadah yang disukai Allah? Kemarin sujud saja sambil mencuri. Ibadah ritual itu nggak begitu digemari oleh Allah, nggak begitu dicintai. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah sosial. Kalau ritual sholat 100 rakaat di kamar itu untuk kepentingan kita pribadi. Nah, tapi kalau kita ibadah sosial lebih besar, contohnya ada jeritan tetangga kok kelaparan, terus kita diam-diam mengantar beras, mengantar uang, itu yang dicintai oleh Allah. Karena di hadis qudsi yang lain Allah menyebutkan, kalau kamu ingin ketemu aku, maka datangilah hamba-hambaku yang
kelaparan. Kalau kamu ingin ketemu aku, datangilah hamba-hambaku yang sedang sakit. Kok ngene tanggane loro cuman mengucapkan di grup WA, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Terus kirimannya apa? Yang satu pakai emoticon. Emoticon apa? GWS, get well soon. Nah itu. Jadi yang kalau ibadah ritual itu kan nggak pakai modal, makanya nggak dinilai besar oleh Allah. Ibadah sosial lah yang paling disukai oleh Allah. Ya, jadi ingat, ibadah yang paling disukai Allah adalah ibadah sosial. Ada tetangganya, temannya kesusahan dibantu, ada ini dibantu. Ya, makanya kalau kita ngaji kitab hikam, kamu duduk di masjid iktikaf itu masih kalah baik dengan orang yang duduk di warung kopi di pinggir jalan. Karena apa? Ketika ada kecelakaan di jalan, dia bisa beramal soleh dengan menolong orang lain. Nah, kalau kamu iktikaf saja di masjid, yang muncul kesombongan sebagai ahli ibadah. Jadi levelnya lebih tinggi ibadah sosial daripada ibadah ritual. Okay. Itu yang dicintai oleh Allah. Sudah jelas ya? Ada lagi? Oke, silakan. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Ini saya ini terbesit terkait dengan ini kalimat orang yang tidak ada ibadah yang menyamai ilmu. Ini saya terbesit dengan anak pesantren lah, katakan kota agama pesantren. Terus mencari ilmu dan tahu apa itu ilmu ini dosa gini enggak, tapi tetap mencari saja, tidak mengamalkan berapa persen pun atau bahkan sampai keseluruhan melaksanakan itu, dan terus mencari sepanjang hidupnya Krishna mencari ilmu terus, karena ilmu lebih baik dari segala ibadah itu. Jadi ya, jadi ilmu itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain. Orang sempurna ibadahnya karena dia berilmu. Kita sholat kalau nggak berilmu, belajarnya dari YouTube kan ya nggak dapat pahala nanti. Jadi ibadahnya orang bodoh itu tidak ada pahalanya. Nah, kalau ibadahnya orang alim ada pahalanya karena dia tahu syarat rukunnya begini. Makanya tidurnya orang alim 1 jam itu sama dengan ibadahnya orang bodoh selama 100 tahun. Jadi wiritan di kamar, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, bobotnya lebih besar ketika ngaji 1,5 jam di sini. Kalau subhanallah, alhamdulillah itu kepentingan pribadi dengan Allah lah. Dengan begini orang kan tahu, Gus kapan Gus zikir? Saya kemarin sudah zikir ya dengan ngaji itu. Nah, karena apa? Ngaji itu lebih berbobot daripada ibadah-ibadah yang lain. Itu makanya saya fokuskan kalau Ramadan ngaji. Terus yang Ramadan ini yang paling dapat pahala banyak siapa? Orang yang beribadah sosial, nyetakkan Bapak Ibu kitab itu. Ini yang paling berbobot itu. Jadi nanti yang jadi upline itu yang nyetakkan kitab. Saya kan mentornya di atas, terus nyetakkan kitab, terus Bapak Ibu jadi downline-nya gini, terus sama-sama temannya jadi crossline, terus dapatnya kan 10% kalikan berapa orang ngaji ya. Kemudian di grup WA di WhatsApp itu ada 3.985 orang. Nah itu kalikan 10 aja. Yang nyetak kitab ini yang hari Ramadan ini yang paling banyak pahalanya. Kalau 1 huruf 10 nilainya berapa huruf kita ngaji sudah sampai hadis ke 20. Nah ini ibadah sosial. Makanya nanti Ramadan berikutnya silahkan berbondong-bondong rebutan nyetakkan kitab.
urunan leki itu. Ya jangan urunan, siapa yang mau saya Gus yang nyatakan. Nah ini kan sudah diajari dengan hadis qudsi. Kita kalau bicara pahala yang Ramadan ini yang paling banyak dapat pahala adalah yang mencetakkan kitab ini. Terus di atasnya itu yang punya masternya kitab yang banyak. Karena apa? Saya punya masternya terus digandakan. Terus peserta yang ngaji 80 orang. Kemudian yang ikut mendengarkan di channel WA 3.985 orang. Ini sudahlah. Dibikin gampang-gampang kali 10 saja pahalanya, dihitung sendiri ini hurufnya berapa. Nah, ini deposito untuk akhirat yang luar biasa. Daripada puasa terus jam 12 siang ini kucuk-kucuk turu ae lah timbangnya anu. Terus kata setan, "Hei Wendy, silahkan tidur ya, tapi jangan menfitnah aku lah ya, aku bulan Ramadan tidak bisa kemana-mana. Dosa-dosa itu dosa-dosamu, bukan aku yang menggelincirkan." Orang puasa aja pura-pura, kok bisa kan kalau puasa pura-pura. Siang-siang dikit terus digosok-gosok ini sampai kering. Oke, silakan lagi. Terus ini tolong dijelaskan lagi untuk tidak ada sholat yang menyamai rasa takut. Ini maksudnya sholat karena menunaikan sholat karena memang benar-benar takut Allah, atau sholat karena ini sudah suatu kewajiban, atau yang ketiga itu sholat memang karena ada turun atau dogma, atau sholat yang gimana? Jadi tidak ada sholat yang melebihi dari rasa takut. Jadi orang yang sholat punya rasa takut itu kan seperti orang di hutan itu kan, ketika kita sholat Allah, bahkan saking rasa takutnya kan terus khusyuk, ya kan? Ya terus khusyuk. Kalau di tengah pasar nggak bisa khusyuk. Jadi sholatnya orang yang sudah mengenal Allah itu sekali sholat itu rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Lah kalau orang yang masih belajar sholat ya nggak ada rasa takutnya. Sampai sholat 5 kali sehari ya nggak takut. Bang anak saya aja kalau sholat lama-lama diinden, nanti pakai shot rokaat dan shot bacaan Quran. Nah, saya ikuti. Sudah cuman sholat tarweh 2 rakaat 1 salam, cuman 4 salam. Saya bacakan surat pendek, kok cepet. Ya, tadi pesennya short bukan long. Biasanya kan 10 tambah 3. Ya, jadi nggak ada rasa, nggak ada sholat yang menyamai sholatnya orang yang betul-betul khusyuk, dan karena dia mengerti siapa yang dia sembah. Nah di pasar bebas agama ini Allah sudah hilang. Jadi orang-orang yang geruduk-geruduk berjamaah sembahyang sholat itu yang nggak ada rasa takutnya. Takutnya sama admin grupnya, kalau nggak ikut dibengoki terus di grup, kemana ini. Nah akhirnya sholatnya itu sebagai identitas saja kalau dia orang beragama. Ketika ditanya bagaimana kabar Tuhanmu, wallahu a'lam bishawab. Itu yang dimaksud seperti itu. Nah sudah takut belum kalau sholat? Takutnya kan berapa persen? Kan belum masuk. Nah ya, karena orang yang beribadah, yang sholat, yang menyembah Allah, antara yang menyembah dan yang disembah tidak tahu siapa yang seharusnya dia sembah, makanya dia nggak takut karena hanya mengenal nama, tidak mengenal sosoknya. Itu. Nah yang dimaksud di sini orang yang sholat sudah mengenal siapa yang dia sembah, makanya begitu bergetar rasa takutnya. Sampai mau mencuri ya nggak berani. Wong katanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah ya kemungkaran il fahsya'i, kerusakan dan kemungkaran. Koruptor itu sholatnya lebih tekun daripada kita, nggak pernah telat.
Rata-rata koruptor yang hari ini tuh loh, ini ngecap dua gini, min asaris sujud gitu. Kalau di Quran kan gitu. Iya, dia itu sujudnya untuk memuluskan supaya dikasih keselamatan oleh Allah, supaya korupsinya tidak diketahui orang. Makanya sholat yang seperti itu tidak menyamai dengan rasa takut. Mungkin ada yang lain. Waalaikumsalam. Dengan memantul agama ini sebenarnya sudah tua dan mengandung juga sudah tua. Nah, Rumiat itu agama yang dibawa Nabi kan sudah 1400 tahun. Nah, Rumiat dari pergantian Nabi, para Nabi dulu dari Nabi satu ke Nabi yang lain berapa ribu tahun? Contohnya Nabi Muhammad ke Nabi Isa itu 671 tahun. Nabi Isa ke Nabi Musa kurang lebih ya 1000 tahun. Sampai ke atas lagi sampai 5000 tahun. Jadi ya sudah tua. Kanjeng Nabi ini agama Islam sudah 1447 tahun secara hijriah. Ini sudah 1400 tahun lebih, berarti sudah tua. Kalau dihitung Nabi Adam malah kejauhan. Nah, waya inilah karena agama sudah tua, Allah menjelaskan di hadis berikutnya akan muncul nabi-nabi palsu di zaman modern, semua mengaku menjadi nabi. Kita lanjutkan ya ke hadis berikutnya. Al-mau'idatul khadiyatu wal ishruna, mau'idah atau nasihat ke-21. Yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah ta'ala, ya bena Adam, hai anak Adam, al-mautu, kematian, yakshifu, akan mengungkap, asroroka, rahasia-rahasiamu, wal kiamata, dan hari kiamat, tablu, membuat usang, akhbaroka, storymu. Ya, akhbaroka itu semua ceritamu. Wal adabu, dan siksa, yahtiku, akan mencabik-cabik, asroroka, rahasiamu. Faida, jika aznabta, kamu melakukan zamban, dosa, fala tangzur, jangan kamu lihat, ila sigorihi, kecilnya dosa. Dosa kecil aja Gus. Walakin, tetapi, ungzur, lihatlah, hilaman, kepada siapa,
asoita, kamu durhaka. Wa idza, jika ruzikta, kamu dianugerahi rizkon kolilan, rizki sedikit, fala tangdur, jangan kamu melihat ila qillatihi, pada sedikitnya, walakin, tetapi, ungdur, lihatlah, ilaman, kepada siapa, rozaqoka, yang memberimu rizki, wala tahkis, janganlah kamu meremehkan, adzambas shaghira, dosa kecil, adzamba, dosa, as-shaghira, kecil. Fa innaka, karena kamu, la tadri, tidak tahu, bi ayyi dzambin, dosa apakah, asoitahu, yang kamu lakukan. Wala taman, jangan pula wala taman, jangan pula kamu merasa aman, min makri, dari tipu dayaku. Fa inna, bahwa makri, tipu dayaku, akhfa, lebih samar, alaika, atasmu, min, dibanding, tabi bin namli, langkah kaki an-namli, semut. Alas sofai, di atas bukit sofa, fil lailati, di tengah malam, al mudlimati, yang gelap, ya bena Adam, hei anak Adam, hal asoitani, apakah kamu dusta padaku, fadzakarta, lantas kamu ingat, ghadhabi, murkaku, wahal, apakah
Intahaita, kamu meninggalkan amma, apa yang nahaituka, aku larang padamu. Wahal apakah addaita, kamu tunaikan faridoti, farduku, kama sebagaimana amartuka yang aku perintahkan kepadamu. Wahal apakah wasaita, kamu telah menghibur al-masakina, orang-orang miskin, min malika, dengan hartamu, wahal apakah ahsanta, kamu telah berbuat baik ilaman, kepada orang asa'a, yang berbuat buruk ilaika, kepadamu. Wahal apakah afaita, kamu telah memaafkan amman, orang zolamaka, yang mendolimimu, yang mendolimimu. Wahal apakah wasolta, kamu menyambung silaturrohim man, kepada orang kotoaka, yang memutuskanmu. Wahal apakah ansofta man khonaka, ansofta, memaafkan man, orang khonaka, yang berkhianat kepadamu. Wahal apakah kalamta, sudah menyapa, kamu sudah menyapa man, orang hajaroka, yang tidak mau bicara padamu atau yang nyatru kamu. Bahasa Jawanya nyatru, diemin. Wahal apakah adabta, kamu telah mengajarkan tata krama waladaka, kepada anakmu
Wahal apakah ardoita kamu membuat rela jironaka tetanggamu. Wahal apakah sa'alta kamu telah bertanya al ulama'a kepada ulama an tentang amri perkara dinaka agamamu wa dunyaka dan duniamu. Fa ini sesungguhnya aku Fa ini sesungguhnya aku la anzuru tidak melihat ila suarikum pada perangaimu wala ila dan tidak pula wala ila dan tidak pula melihat pada mahasinukum ketampananmu walakin tetapi anzuru aku melihat ila qulubikum hatimu wardo aku akan ridho bihadhil khisoli dengan sifat-sifat ini minkum dalam dirimu. Ini nasihat ke-21. Kenapa Allah menyampaikan kepada kita, ya bena Adam, al mautu yakshifu asroroka, kematian nantilah yang akan menyingkapmu. Jadi orang itu jangan dipuja-puja kalau dia belum mati. Yang menentukan husnul khotimah dan tidak itu kalau sudah mati. Makanya orang-orang yang husnul khotimah itu yang layak di kholi. Makanya meskipun ulama ya jangan dipuja-puja, wong kata Allah yang menentukan nanti ketika mati. Ada orang yang dianggap bukan ulama, orang jelek ini, ternyata itu kekasihnya Allah. Ketika meninggal ya ternyata lebih baik daripada yang ulama. Nah, Allah tidak lagi dipuja-puja ya, karena cinta Allah dijadikan dalil untuk menyerang kelompok yang berbeda ya. Allah bukan lagi sumber cahaya,
Tapi Allah, cahaya Allah itu sebagai senter untuk nyenteri wajahnya orang yang berbeda. Coba sih senter ini sama dengan kita enggak? Oh enggak sama ini. Sudah jangan dibolong, enggak sama. Sekarang kan begitu nasibnya agama Allah ini. Nah, dosa-dosa besar ya sedang rebutan pintu gerbang surga ya. Orang-orang ulama itu dijuluki oleh Allah itu duta besar, rebutan pintu gerbang surga. Kata Allah, pintu gerbang surga, gerbangnya saja belum aku bikin, kok sudah promo bahwa ini kan sama dengan promo perumahan. Rumahnya belum jadi, brosurnya saja yang sudah jadi. Kalau rumah ini harganya sekian, ini. Nah, makanya Allah mengatakan seperti itu. Majelis-majelis taklim bukan lagi ladang ilmu, melainkan ladang debat kusir. Pergi ke majelis taklim kan gak tambah ayem, tambah sumpek. Makanya ustadznya ngaji di dalam, yang di teras tuh ngomong aja dari mulai awal sampai akhir ngomong. Ditanya tadi ngajinya apa? Mbok karo. Kalau nggak ngomong aja terus tekluk sampai terakhir baru bangun. Nah, orang-orang tidak lagi mencari kebenaran, hanya mencari pembenaran-pembenaran untuk dirinya. Orang tidak lagi ingin mendekat kepada Allah, hanya berlomba-lomba nyalip saudaranya dengan amal. Kalau mau di pengajian ibu-ibu mau ada kotak amal keliling itu, kalau ngasih 10.000 ininya ditarik atas gini supaya ininya bisa ke atas kan, dengan bajunya krimping kelutik. Kalian cuma 2.000 enggak, titip temennya suruh masukin. Karena apa? Ingin bersaing dengan amal solehnya, di tangannya penuh dengan perhiasan emas ya. Para duta besar hafal dalil-dalil teks suci, tapi buta dengan keadilan. Banyak orang pandai tapi buta keadilan. Para duta besar banyak yang ngaji sirah nabawi, di mana-mana ngaji sirah nabawi. Asy-Syama'il Muhammadiyah dikaji, sirah nabawiyah kitab yang ini pada ngaji, tapi tidak ada yang meneladani perilakunya Kanjeng Nabi. Lantunan doa dan sholawat sudah dikapitalisasi. Suara Tuhan kalah viral dengan suara anak-anak yang dilahirkan dengan rahim perkosaan. Dulu orang beragama sangat mulia dan rendah hati. Sekarang semakin beragama semakin dicekik dengan sistem keimanan. Ya, kamu harus begini, kamu wiritan harus begini, gak wiritan nanti ngutang, sore ditambeli. Dicekik dengan sistem keagamaan. Orang nyantai. Kanjeng Nabi itu ada istrinya, salah satu istrinya yang zikir dari pagi sampai siang jam 12. Tanya lagi, Juwairiyah, kamu dari tadi masih zikir wirid? Iya. Sudah, jangan ngoyo-ngoyo kamu itu. Ini aku kasih wiritan yang sekali kamu baca ini pahala dan bobotnya sama dengan kamu wiritan habis subuh sampai menjelang duhur. Apa wiritannya? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi waridoka nafsi wa zinata arsi. Ya sudah,
wirid itu aja sekali habis subuh dan cepet nyambut gawe ke pasar sana, ke sawah, zikir wirid subuh. Ya, Kanjeng Nabi itu tidak membuat sistem yang mencekik. Loh, saya ikut thariqah Gus. Ya wis ikut thariqah sana, dicekik sama sistem-sistem yang kamu bayar hutang kalau nggak wiridan. Ya bukan merendahkan thariqah, enggak. Kan memang sekarang sistem dalam keagamaan itu mencekik. Masuk grup sholawat ya ditagih, kamu sudah dapat sholawatan berapa? Di grupnya ditanya dapat berapa? Ya kan? Nah, para duta besar itu mengatur-ngatur dosa, sebagaimana pejabat itu yang ngatur-ngatur proyek. Kamu dosanya begini masuk neraka, kamu begini nggak akan diterima tobatnya. Sekarang kan seperti itu sistem keagamaan. Kalau orang kaya diajarkan minta ampun dengan sedekah yang banyak, tapi kalau wajah-wajah miskin diajarkan ikhlas ya, dengan kondisi seperti ini ikhlas ya. Ya dah. Tahu kalau yang di depan para duta besar wajah-wajah miskin, ajari ikhlas saja lah. Kalau yang kaya-kaya diajari penebusan dosa dengan sedekah yang banyak. Akhirnya sorban dan jubahnya dilepar ke kerumunan, jalan red, kelunding-kelunding ke sorbannya. Fakta enggak? Jadi kita sekarang sudah tidak diajari tata keramanya Kanjeng Nabi, tapi diajari tata keramanya sekte. Bagaimana kita akan belajar agama baik, sedangkan tata krama yang diajarkan itu tata krama sekte, ya. Kamu kalau menghadap ketua sekte, oh nggak bisa. Kalau mau ada apa, perlu apa, ditanya di ring 1, di ring 1 bisa jawab, baru dibawa ke ring 2, kalah. Mau sowan ke presiden itu kalah. Kita sowan ke Istana Merdeka itu lebih mudah daripada sowan ke ketua sekte itu. Bagaimana kita mau beramal soleh sedangkan kita itu mengikuti tata krama sekte dan teknik-teknik yang diajarkan oleh sekte masing-masing. Agama yang dipeluk manusia seperti kita ini bukan organik lagi, tapi bentuknya teknik. Golek aku ngaji rono kowe kudu ngetutno lho ya. Gak ngetutno ora mlebu swarga kowe. Loh, itu kan agama teknik bukan agama organik. Kowe ngetutno monggo, gak ngetutno nggih monggo. Dulu Kanjeng Nabi kan begitu. Wali Songo aja masih begitu. Sekarang kan sekte. Sampai kemanapun ditutno. Nah, akhirnya agama tidak menjadi organik lagi, tapi agama menjadi teknik. Kira-kira bisa dimengerti. Makanya Allah itu berfirman seperti itu. Dapat rizki ternyata ya bukan rizki dari Allah. Sebenarnya Allah itu mengkritiki sifat licik kita terhadap pengamalan-pengamalan kita, ya, di dalam ranah ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah. Kayak wiritan ngutang-ngutang itu kan teknik. Kanjeng Nabi aja tidak memberikan kesulitan. Kamu timbang wiritan daripada wiritan dari subuh sampai zuhur ini cukup baca sekali subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih. Wis ngono ae. Sekali sudah sama dengan zikir subhanallah subhanallah dari pagi sampai zuhur. Loh, itu kan bukan kata saya, itu kata Kanjeng Nabi. Gus jenengan kok nyuwantek, kula sing nyantri tambah
wiritan terus Gus dari mari-mari. Lah sampean kan belum alim, cek awam, ya kan? Ini sambil ngaji kan ya sudah, nanti ilmu-ilmu itu dikoleksi. Oh ya, saya butuh Allah begini. Oh berarti dibuka tata krama menghadap kepada Allah. Ketika saya punya hajat begini, berarti saya ngikut teknik yang diajarkan Kanjeng Nabi di dalam babnya ini, kan begitu. Terus sholawatan ini sampai 1000 kali, 5000 kali. Kan Nabi sudah mengajarkan ini ada sholawat. Kalau kamu baca sekali sama dengan kamu baca sholawat yang lain 10.000 kali. Ya, kadung sholawatan Jibril ribuan kali. Inilah ada sholawat yang kamu baca sekali saja sama dengan kamu baca 1000 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Itu kamu baca sekali sholawat itu sama dengan membaca yang lain 10.000 kali. Pilih mana toh? Yang paket unlimited tapi tidak bikin boros kuota. Wis kuotanya sedikit boros lagi. Akhirnya dihitung-hitung, wah ibadah tok Gus, mboten nggak kerja belas. Ya rasain jadi orang bodoh. Nah ini kan sambil ngaji. Kemarin kan ya sudah saya jelaskan kan, ini ada sholawat yang ketika sholawat itu dibaca di dekatnya Kanjeng Nabi, orang itu kan minta pada Nabi dimasukkan surga golongan pertama yang bersama Nabi. Nah kemudian Abu Bakar kan cemburu sosial, oh ini nggak pernah ikut ngaji panjenengan loh, Kanjeng Nabi kok bisa masuk pertama. Terus dijawab oleh Jibril, karena dia punya sholawat yang tidak pernah dibaca oleh orang lain sholawat itu. Jadi membaca sholawat itu sekali sama dengan 10.000 kali. Bacaannya ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kan redaksinya kita rubah ya, ditambah Sayyidina karena bentuk tata krama kita kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Nah saya kan kalau mengakhiri berdoa kan dibaca itu dulu mala'il yaumiddin. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya robbal alamin. Ya gitu toh. Jadi pulang dari ngaji kesel turu wis sholawatan 10.000 kali. Tenang aja, kalau bersama saya sama dengan naik pesawat kan nggak perlu tanya pilot, pilot kamu sudah bisa nyetir belum? Aku udah terlanjur beli tiket. Sama naik bis itu pernah ditanya nggak supirnya, supir kamu pernah sudah bisa nyupir beneran nggak? Ya, jadi agama kita sudah tidak organik lagi, penuh dengan teknik. Giliran diajari yang organik malah kayaknya nggak mantep. Oke, saya kasih kesempatan satu lagi kalau ada yang tanya 5 menit. Oke, silakan monggo. Kita untuk orang-orang yang orang-orang berjubah suci. Oke, kalau saya ngomong to the point kan gak enak. Bahasanya harus agak didramatisir gitu. Nanti ngomong kiai kok to the point, kan gak enak. Ya itulah fungsinya belajar sastra. Jadi nusuk orang tidak terasa, kalau sudah tertusuk tiba-tiba mati. Jadi orang-orang yang berjubah suci itu kalau basa Jawane ya para kiai, para penggede, pemuka agama, ya. Ada lagi duta-duta besar. Jenengan kalau di rumah kan jadi duta besar toh. Di rumah kalau punya TPQ, punya pengajian ya merasa jadi duta besar. Saya sangat menghindari perasaan jadi duta besar. Kowe ngaji ya karepmu, gak ngaji ya karepmu.
Oke. Jadi tidak merasa menjadi wakil Allah di muka bumi, karena ada dalil al ulama warasatul anbiya. Jangan merasa jadi ulama yang warasatul anbiya karena berat. Kalau kayak kita nggak mengaku jadi wakil Tuhan, ono salah-salah kan ya masih dimaafkan sama Allah. Wong dudu pewaris Nabi, cik pengikutnya pewaris Nabi, salah-salah kan dimaafkan, cik goblok. Kalau jadi khalifah, Nah kalau jadi khalifah, wakilnya Kanjeng Nabi, wakilnya Gusti Allah yang niruplek apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Dulu di zaman para sahabat itu disebut khalifah itu nggak ada yang mau. Pertama Nabi wafat, ya terus digantikan sahabat Abu Bakar, disebut khalifah nggak mau. Karena apa? Khalifah itu dari kata kholafa yang artinya duplikat, plek, fotokopi itu hasilnya plek. Saya nggak mungkin bisa seperti Kanjeng Nabi, saya ini jangan disebut khalifah, amir saja, amiril mukminin. Tapi orang sekarang berani mengatakan saya khalifahnya si A, saya khalifahnya si B. Terus malah sekarang kepemimpinan jadi khilafah loh. Iya, kayak Kanjeng Nabi bikin keputusan nggak bisa. Kalau Nabi ada kesulitan, Jibril turun. Nah sekarang ya bomnya Amerika yang turun sama Israel. Ya hanya satu-satunya negara yang membela Palestina yaitulah khalifahnya Kanjeng Nabi. Ya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahlin nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin wa ya ghaliban ghaira maghlubin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu makanana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.